Sejarah peradaban Korea. Korea kini menjadi salah satu negara paling dikenal di dunia setelah kemunculan K-pop dan drakor-drakornya. Negara ini dikenal sebagai negara industri drama-drama populer seperti Boys Before Flowers, Dream High, Startup, dan masih banyak lagi. Juga tempat lahirnya berbagai musik K-pop yang memenuhi benak teman-teman ketika mendengar negeri gingseng itu. Entah dari para boyband ternama layaknya NCT Dream, EXO, dan yang lainnya. Bagi pencinta kuliner pun tentunya sudah familiar dengan tteokbokki, gimbap, atau kimchi. Ya, semua makanan yang disebutkan termasuk bagian dari identitas khas milik Korea. Segala hal tentang sejarah, peradaban, dan kebudayaan Korea sejauh ini mempengaruhi kuatnya eksistensi peradaban bangsa tersebut di hadapan dunia. Dan ini berhubungan dengan sebuah topik yang menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita menyoroti pengkategorian peradaban Korea menurut Samuel Huntington dalam teori benturan peradabannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kita bisa terus berbagi info menarik tentang sejarah peradaban manusia. Korea adalah peradaban sendiri. Jika dunia dipetakan menurut teori benturan peradaban ala Huntington, kita dapat melihat posisi Korea yang dianggap menjadi bagian dari peradaban sinik atau Konfusius, seperti Tiongkok juga. Pendapat seperti ini boleh saja dibenarkan jika dilihat dari segi sejarahnya di mana pengaruh penyebaran Cina melalui ajaran Buddha sempat mempengaruhi landasan negara pada masa kerajaan Silla. Dan ajaran Konfusianisme yang diadopsi sebagai filsafat penuntun kerajaan pada masa awal dinasti Joseon. Pengaruh kuat Cina tidak hanya mewarisi kebudayaan. Korea juga sempat mengadopsi aksara bahasa yang berasal dari Tiongkok atau disebut Hanja. Aksara itu dulunya dipakai untuk menulis sehari-hari di sana. Tapi yang harus digarisbawahi, itu kan dulu. Seiring berkembangnya zaman, apalagi saat reformasi bahasa Korea di bawah Raja Sejong pada abad ke-15, aksara Hanja dirombak menjadi Hangul, yang sangat menyesuaikan tata bicara sekaligus menampilkan representasi kultur khas Korea. Hangul kemudian dijadikan alfabet resmi Korea yang meresap dengan bahasanya. Nilai filosofis dalam Hangul sendiri begitu kental dengan nuansa Korea bila dibandingkan Hanja sehingga tidak heran sampai saat ini aksara itu masih dipakai oleh bangsa Korea dalam tulis-menulis. Eksistensi Hangul memperkuat identitas peradaban Korea dari masa ke masa dan menjadikannya tidak bisa semudah itu dipukul rata lagi sebagai bagian dari sinik. Yang memperkuat alasannya yaitu selain nilai filosofinya telah berbeda, lambang konsonan dan vokalnya pun tidak lagi sama dengan bahasa Mandarin. Ini adalah aset identitas peradaban Korea yang berdiri sendiri. Adapun yang menjadikan alasan lain Korea sebagai peradaban sendiri adalah agama di zaman kontemporer ini. Huntington menganggap agama merupakan hal yang amat penting dalam membedakan peradaban. Tapi pada kenyataannya, kini bangsa Korea sudah tidak lagi menganut Konfusianisme, yang mana identik dengan peradaban sinik, sebagaimana dahulu menjadi ajaran resmi dinasti Joseon. Bahkan di zaman sekarang kebanyakan orang-orang Korea lebih memilih untuk tidak beragama, entah itu di Korea Selatan maupun Korea Utara. K-pop menjadi penguat peradaban Korea. Tidak beragama pun itu sudah menjadi faktor penguat identitas mereka untuk menjadi peradaban sendiri. Walau begitu, sulit dipungkiri kegemilangan budaya Korea semakin merambah ke seluruh dunia sampai detik ini. Itu semua berkat pencapaian industri kultur berupa perfilman dan musik yang sangat populer. Bahkan, K-pop dapat menjadi sarana bagi bangsa Korea dalam mengeksplor kebudayaannya menuju peradaban lain, yang mana dengan begitu berdampak pada semakin kokohnya identitas peradaban negeri semenanjung tersebut. Kita dapat melihat festival budaya Korea yang bukan diadakan di negara itu, melainkan di negara-negara Asia Tenggara. Banyak orang yang hadir di festival budaya mengenakan hanbok, selaku pakaian tradisional Korea meskipun mereka merupakan orang Indonesia atau orang Filipina. Hal yang memotivasi diadakannya festival tersebut pun tidak lepas dari pengaruh tontonan serial drama Korea
atau film seru bernuansa negeri ginseng tersebut. Apalagi dengan munculnya basis penggemar boyband atau girl band Korea di seluruh penjuru dunia, dan bagaimana antusias mereka dengan rilisan musik K-pop itu semua menjadi faktor dalam memperlebar eksistensi kultur peradaban Korea secara global. Pengaruh budaya Korea dalam industri hiburan pun meningkatkan minat orang-orang asing mempelajari bahasa Korea lewat bimbingan belajar, media online, dan lain sebagainya. Bahkan, suku minoritas di Indonesia seperti Cia-Cia mengadopsi aksara Hangul Korea untuk penuturan bahasa lokal mereka agar tak punah secara tulisan. Bukankah semua itu sudah menjadi bukti bahwa pada perkembangannya di zaman kontemporer ini, Korea sudah menjadi peradaban sendiri yang berdikari. Pengkategorian Korea sebagai peradaban sinik dalam teori benturan peradaban dari Huntington pada perkembangannya tidak dapat dianggap sepenuhnya relevan, mengingat Korea kini secara identitas sudah semakin berkembang dan mandiri dalam mengolah sekaligus mempererat budayanya di hadapan dunia. Kekayaan identitas Korea tidak lagi bisa dipukul rata dengan peradaban lain, belum juga dengan hadirnya gelombang K-pop yang semakin memperkuat eksistensi peradaban negeri ginseng itu. Pada intinya, Korea adalah peradaban yang berdikari.